Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Hasil akhir Timnas Indonesia versus Laos dan pernyataan kelas Erick Thohir usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia tampil percaya diri menatap laga krusial melawan Laos. Tampil baik sejak peluit dibunyikan, Timnas Indonesia justru kebobolan di menit keempat lewat tendangan penalti. Matheus Baker terpampang jelas melanggar pemain Laos di kotak penalti. Alhasil Laos unggul cepat 1-0. Tertinggal 1-0 membuat pemain timnas semakin berapi-api. Pasukan Nova Arianto tampil mengamuk dengan mencetak gol kelas dan Laos berhasil di comeback. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan 5 negara lainnya. Erick Thohir percaya bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tersebut bisa memberikan kejutan pada ronde ketiga. Tim Garuda harus bisa mengambil pelajaran positif dari keberhasilan Austria dan Georgia lolos ke fase gugur Euro 2024. Harus diakui kita berada di grup yang berat, ujar Erick Thohir. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, ujarnya. Oleh sebab itu, Erick secara meminta kepada para pemain timnas untuk persiapkan diri sejak undian ini diumumkan. Pihaknya telah mengatur jadwal kompetisi yang menyesuaikan agenda Timnas Indonesia dalam 3 tahun ke depan. Itulah sebab kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan Timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, tambahnya. Australia tidak mau jemawa meski saat ini mereka memuncaki grup C ASEAN Cup U16 tahun 2024. Australia menang 2-0 atas Malaysia dalam laga kedua grup C Rabu 26 Juni 2024. Dengan hasil ini mereka mengumpulkan 4 poin dari 2 laga dan berpeluang keluar sebagai pemuncak klasemen grup C. Hal ini karena pada laga terakhir Australia akan melawan Timor Leste yang sudah tersingkir. Sementara laga super keras akan tersaji antara Malaysia versus Thailand. Saya pikir ini laga yang menantang. Malaysia adalah lawan yang top. Kita sudah menduganya, kata pelatih Australia, Brad Maloney saat ditemui di Mixed Zone Stadion Sriwedari, Solo pada Rabu 26/6/2024. Senang bisa dapat 3 poin, sekarang kita harus fokus ke match selanjutnya, tambahnya. Selain berpeluang keluar jadi juara grup C, Australia juga punya peluang bertemu timnas U16 Indonesia. Semifinal akan mempertemukan juara grup A dan juara grup C jika skenario ini terjadi. Brad Maloney memilih merendah menanggapi performa Australia yang kemungkinan bisa lolos dari grup neraka yang juga diisi Thailand dan Malaysia. Jadi ini memang turnamen yang sulit, kata Brad Maloney. Saya selalu ditanya saat konvers sebelum turnamen, pertanyaan yang mirip soal tergabung di grup neraka. Saya pikir Malaysia adalah salah satu yang berpeluang lolos. Kami hanya mencoba melaju sejauh yang kami bisa di turnamen, tambahnya. Dalam laga Australia versus Malaysia, sering terjadi gesekan antar pemain. Hal ini menimbulkan wasit memberikan banyak kartu kuning ke pemain hingga total mencapai 7 buah. Brad Maloney menganggap wajar hal itu lantaran para pemainnya masih dalam tahap belajar di usia yang sangat muda.
Saya pikir ini normal, mereka adalah pemain yang masih muda, masih harus belajar, kata Maloney. Jadi ini jadi pengalaman buat kedua tim. Dari sudut pandang ke depan, kita punya pengalaman bertanding internasional. Bagus buat kita untuk belajar dan berkembang, tambahnya. Timnas Indonesia terhindar melawan Korea Selatan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sesuai dengan harapan Shin Tae-yong. Sebab Shin Tae-yong sempat mengatakan akan menjadi hal berbahaya jika Indonesia satu grup dengan Korsel. Korsel pasti sangat tahu cara bermain skuad arahan Shin Tae-yong. Setidaknya di Korsel, banyak pemain yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya. Sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain. Begitu juga dengan Indonesia, kata Shin kepada media Korsel Yonhap. Namun jalan terjal menuju Piala Dunia 2026 terbuka bagi Timnas Indonesia. Indonesia masuk grup neraka di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pengundian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27/6. Hasilnya, Indonesia menempati grup C bersama tim kuat. Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan tim unggulan di grup ini. Cina dan Bahrain pun tak bisa dipandang sebelah mata. Pertandingan di grup C diprediksi sengit dan penuh rintangan. Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter Garuda menjadi kunci penting dalam perjuangan ini. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024. Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang dan tandang melawan tim-tim di grup C.